Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Len Minanur dengan NIM F1E120021 kelas R003 akan menampilkan basis data dengan menggunakan Microsoft Access. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan IRD dari proyek basis data yang saya buat. IRD-nya seperti ini. IRD perpustakaan terdiri dari entitas anggota perpustakaan dan entitas buku. Di sini IRD saya terdapat kesalahan di peminjaman ini karena relasi pinjam ini tidak perlu ditambah entitas baru, yaitu entitas peminjaman. Sehingga saya mengganti IRD ini menjadi seperti ini. Entitas peminjamannya saya hilangkan, digantikan oleh langsung ke ID anggota dengan ID bukunya. Entitas anggota perpustakaan dan entitas buku dihubungkan dengan relasi pinjam, dengan relasi many to many, dengan penjelasan banyak satu anggota perpustakaan bisa meminjam banyak buku dan satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota perpustakaan. Banyak buku di sini berarti banyak buku di sini bisa dimisalkan dengan buku paket. Buku paket itu kan tidak cuma satu, ada banyak jenisnya. Satu jenis buku paket itu kan bukan cuma satu buah buku saja. Misalnya kan buku paket bahasa Indonesia. Buku paket bahasa Indonesia kan ada banyak, ada 5 untuk 5 mahasiswa, ada 6 untuk 6 mahasiswa, seperti itu. Entitas anggota perpustakaan memiliki 4 atribut, yaitu ID anggota, nomor telepon, nama, dan alamat. Begitu juga dengan entitas buku, memiliki atribut ID buku, judul buku, tahun terbit, dan penerbit. Dan relasi pinjam sebagai relasi dari anggota perpustakaan dan buku, memiliki entitas ID anggota, ID buku, dan tanggal pinjam. Nanti saya akan bereksperimen karena IRD saya ini atau database yang saya buat ini hampir mirip sama dengan video yang Ibu contohkan di portal e-learning. Jadi saya akan menambahkan atribut di relasi pinjam ini, yaitu tanggal pinjam, tanggal kembali, dan lama pinjamnya, seperti contoh yang Ibu berikan. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Access 2016 yang saya pakai sekarang ini. Kita buat database baru, kita kasih nama database video basdata. Kita create. Entitasnya kita buat tabel 1, kita buat dari entitas anggota perpustakaan. Tabel kita kasih nama design view. Kita kasih nama tabelnya tabel anggota
anggota. Oke. Tabel anggota ini sebagai primary key-nya, ini ada tanda kuncinya sebagai primary key, yaitu ID anggotanya sebagai primary key. ID anggota. Data type-nya short text dengan file size-nya 25 saja. Selanjutnya nama anggota, langsung saja nama, dengan file z-nya juga 25, data type-nya juga short text. Selanjutnya alamat dan nomor telepon, short text masing-masing. Nama kita kasih file z25, alamat kita kasih short text, file size-nya 25 juga, nomor telepon kita kasih short text, file size-nya 25. Kenapa nomor telepon kita kasih short text bukan number? Karena kalau number nanti kita buat 08, nanti kosongnya hilang. Jadi kita kasih short text. Lalu kita save 2 kali. Lalu kita close, create, kita buat tabel baru untuk tabel bukunya. Kita desain file, kita kasih nama buku. Oke. Sebagai primary key-nya ID buku, data type-nya kita kasih short text juga dengan file size-nya 25 saja. Judul buku, tipe datanya juga short text dengan 25. Penerbit dengan data type-nya short text dengan file size-nya 25. Selanjutnya tahun terbit, dengan tipe datanya short text juga dengan file size-nya 25. Lalu kita save 2 kali, kita close. Selanjutnya kita create tabel untuk relasinya. Kita desain view, kita kasih nama pinjam. Relasinya kan pinjam. Ya, pinjam. Relasi pinjam. Oke. Karena tabel pinjam ini tidak pakai primary key, jadi primary key ini kita hapus. Nah, kita bisa juga pakai tombol ini untuk menghapus kunci di sini. Lalu kita masukkan ID anggota dan ID buku sebagai foreign key dari tabel anggota dan tabel buku. Data type-nya sama seperti tadi, short text 25, file size-nya 25. Selanjutnya tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan melakukan percobaan dengan mencontoh video yang telah Ibu berikan sebagai contoh di
Kota e-learning karena kebetulan basis datanya mirip, yaitu perpustakaan. Tanggal kembali datanya nanti. Selanjutnya lama pinjam. ID anggota, tipe datanya short text. Karena ID anggotanya nih berupa foreign key, maka kita harus menghubungkan ID anggota di tabel pinjam dengan ID anggota di tabel anggota dengan menggunakan lookup wizard. Agak lama. I want the lookup field. Next. Dari tabel anggota. Next. Kita masukkan ID anggota. Next. Lalu finish. Yes, kita save. Kita save juga di sini. Selanjutnya ID buku juga kita hubungkan dengan lookup wizard. Next, tabel buku, dari tabel buku. Next, ID buku. Next, finish. Kita save, simpan, save. Selanjutnya untuk tanggal pinjam, kita pakai date atau time. Tanggal kembali juga date atau time. Nama pinjamnya short text dengan file size-nya 25 saja. Lalu kita save. Kita close. Tabel anggota. Di tabel anggota ini saya akan mengisi sesuai dengan sesuai dengan project yang setelah saya buat, yaitu ID anggota dengan nama Karni, Jaka, Guna, Mali, dan Vira. ID anggota kita masukkan Z001, Z002, Z003, Z004, Z005. Namanya Karni, Jaka, Guna, Mali, dan Vira. Alamat Karni di Cadika, Jaka di Cadika juga, Guna di Limbur, Mali di Limbur, Vira di Pelepak. Nomor teleponnya kita copy saja karena agak ribet ya. Copy, paste, nomor telepon Jaka, copy, nomor telepon Guna kita copy, nomor telepon Mali juga kita copy, nomor teleponnya Vira kita copy juga. Kita simpan data
yang sudah kita salin dari sini, dari project sebelumnya. Selanjutnya kita isi data buku. ID buku M001 M002 M003 M004 M005. Ada apa nih? Judul buku M001 si kucing. Penerbitnya Intan Surya, tahun terbitnya 2001. Selanjutnya ID buku 2, judul bukunya Kamus Daerah, penerbitnya Permata Dunia, tahun terbit 2001. Kamus Daerah M003, judul bukunya Atlas Daerah, penerbit Permata Dunia juga, tahun terbitnya 2003. ID buku M004, judul bukunya Cerpen Ria, penerbit Intan Surya, tahun terbitnya 2004. Selanjutnya M005, judul buku Leopard, penerbit Intan Surya, tahun terbitnya 2003. Kita save. Kenapa ada ini? Karena mungkin kita lihat nanti saja. Selanjutnya kita save dulu, lalu close. Di relasi pinjam kita isi untuk ID anggota. Di sini ID anggotanya bisa kita pilih karena tabel anggotanya sudah berelasi dengan tabel pinjam. ID bukunya juga bisa kita tinggal pilih karena tabel bukunya sudah berelasi dengan relasi pinjam. Selanjutnya kita masukkan ID anggota menurut tabel di sini. Z003, ID bukunya M003, tanggal pinjamnya 1 Maret 2018. Tapi di sini kita pakai 1 April 2021. Tanggal kembalinya tanggal 8. Selanjutnya data selanjutnya Z002, minjam buku M001, dia minjamnya tanggal 1 juga, kembalikannya tanggal 16. Selanjutnya anggota Z005 minjam buku M003, sama kayak Z003, tapi tanggal pinjamnya dia tanggal 9. Kembalikannya tanggal 16, sama seperti Z002. Selanjutnya Z002 minjam lagi buku yang dipinjamnya M004, tanggal pinjamnya 4 Maret, tapi di sini kita pakai 4, tanggal 4 April saja, dikembalikan tanggal 11. Selanjutnya Z003 meminjam buku M002,
tanggal pinjamnya tanggal 1, kembalikannya tanggal 6, tanggal 8. Selanjutnya anggota Z001 minjam buku M005 pada tanggal 5. Pada tanggal 5 kembalikannya tanggal 12. Dan yang terakhir Z004 meminjam buku M005, minjamnya tanggal 3, kembalikannya tanggal 17. Nah, kita save 2 kali, save 3 kali, kita close. Selanjutnya kita coba create query dengan menekan create, lalu query design. Kita masukkan tabel anggota, tabel pinjam, sama tabel buku. Dilihat di sini, tabel pinjam sebagai relasi dan tabel anggota dan tabel buku sebagai entitas di sini. Mirip kan? Kita coba bentuk query biasa di tabel pinjam. Karena kita mau nyoba mencari lama pinjamnya. Kita masukkan pinjam ID, pinjam nggak usah begitu ya. Berarti ini belum. Kita ulang. Close. No. Kita create buat query design tabel pinjam. Oke. Di tabel pinjam ini kita buat ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan lama pinjamnya. Di lama pinjam ini sesuai dengan contoh yang Ibu berikan, kita harus build dulu. Lama pinjam titik 2 dalam kurung tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. N titik hari titik atas titik koma. Oke. Lalu kita run. Beginilah. Jadi lama pinjamnya bisa kita cari. Ini query pertama. Coba, kan kita tidak bisa nengok nama orangnya karena di sini hanya ada ID anggota sama ID buku. Coba kita buat query baru dengan menampilkan nama anggota sama nama buku yang dipinjamnya. Kita query design lagi. Kita add anggota, buku, sama pinjam. Close. Kita masukkan dari tabel anggota nama, dari tabel buku judul buku, dari relasi pinjam, tanggal pinjam,
sama tanggal kembali dan lama pinjamnya. Kita coba run. Oh, lama pinjamnya tidak terbaca. Jadi harus kita ulang lagi, kita ulang build. Ya, kita build kembali, yaitu (2) lama pinjam (2) dalam kurung tanggal kembali dikurang tanggal pinjam dalam kurung dan koma atas, tanda petik atas, hari petik atas. Kita cas dulu. Oke. Kita coba run. Nah, nama harinya sudah tertera. Kita buat query. Kita coba query yang berbeda. Anggota, kita masukkan anggota, buku sama pinjam. Terus kita coba tampilkan nama, nomor alamat, judul buku, sama penerbitnya. Kita run. Nama, guna, halaman Limbur, judul buku, atau daerah, Permata Dunia, Jaka, halamannya Cadika, judul buku Si Kucing, Intan Surya, penerbit Intan Surya. Kalau di tabel pinjam kita tambah satu lagi, misalnya Z3, dia minjam buku M002, tanggal pinjamnya tanggal 1, tanggal kembalinya kita buat tanggal 30. Kita save, kita close. Di query ini kita design view, lalu kita run. Sama kayak di tabel pinjam. Berarti yang tadi tidak tersave ya. Coba kita ulangi. Kita buat Z005 meminjam buku M005, tanggal pinjamnya tanggal 1, tanggal kembalinya tanggal 30. Kita save. Query ini kita close dulu, kita save ya Pak. Query 2 kita save dulu. Query 3 kita save juga. Keluarkan. Nah, kita coba save. Apakah data baru ini hadir di query-query ini? Kita close. Kita buka query-nya. Ternyata ada Z005, ID buku M005, tanggal pinjam tanggal 1, tanggal kembali
tanggal 30, lama pinjamnya 29 hari. Di hari 2 juga gitu. Si Vira meminjam buku Leopards, lama minjamnya 29 hari. Di hari 3 Vira juga ada di sini. Nah, begitulah yang dapat saya sampaikan. Maaf atas kesalahan dan beberapa miss yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.